sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Ya, anak-anak sekalian, ya tetap pakai masker, jaga jarak, dan juga sering cuci tangan untuk menjaga kesehatan kita bersama. Oke, pada pertemuan kali ini kita memasuki bab yang ketiga, yaitu dengan judul Semua Bersih Hidup Akan Menjadi Nyaman. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah anak sekalian, ya, siapkan juga penanya, alat tulisnya, buku bosnya, dan juga buku pendampingnya ya. Nah, silakan anak-anak buka buku bos halaman 31 ya. Jadi langsung saja simak pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3 dengan judul Semua Bersih Hidup Jadi Nyaman. Tujuan pembelajaran kita itu yang pertama adalah peserta didik mampu menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Peserta didik mampu melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Peserta didik mampu menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Selanjutnya, peserta didik mampu menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Selanjutnya, peserta didik mampu menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu mempraktikkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalil nakli toharoh. Dalil naklinya yaitu at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Dalil nakli, perintah ya. Selanjutnya, pengertian toharoh. Apa sih toharoh itu? Toharoh menurut bahasa adalah bersih atau suci. Sedangkan toharoh menurut istilah yaitu membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari hadas dan najis sesuai dengan syariat Islam. Pengertian hadas dan najis. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Sedangkan najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan hadas dengan najis yaitu kalau hadas itu diri kita tidak suci, tapi kalau najis diri kita atau pakaian kita tidak suci karena ada kotoran ya. Itu bedanya hadas dengan najis. Kalau najis berupa kotoran, benda, kalau hadas tidak. Kalau hadas keadaan kita. Ya. Pembagian najis dan cara menyucikannya. Najis itu ada 3 macam ya. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Najis mukhafafah ini hanya ada satu di dunia ya, yaitu air kencing bayi laki-laki belum umur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Jadi kalau dia sudah lebih dari 2 tahun maka dia najis mutawasito. Kalau bayinya perempuan maka berarti najis mutawasito. Cara menyucikan najis mutawasito yaitu dengan cara memercikkan atau mengusap bagian yang terkena najis dengan air suci ya. Jadi cukup dipercikkan atau mengusap dengan air suci. Nah, itu cara menyucikan najis mukhafafah. Lalu yang kedua adalah najis mutawassithah atau najis sedang. Najis ini berasal dari darah, nanah, air kencing, tinja, atau kotoran, bangkai binatang, dan lain sebagainya. Ini najis mutawassithah.
Ini air kencing tadi ya, air kencing bayi yang sudah lebih dari 2 tahun. Najis mutawasitoh itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada najis hukmiyah, yang kedua ada najis ainiyah. Apa sih najis hukmiyah? Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini ada tetapi tidak nyata wujud, bau, warna, dan rasanya. Jadi tidak ada bendanya, tapi kita yakin di situ ada najis. Nah, itu disebut dengan najis hukmiyah. Lalu yang kedua najis ainiyah. Najis ainiyah. Oh, belum. Najis hukmiyah ini cara menyucikannya yaitu dengan cara cukup dengan mengalirkan air suci pada benda yang terkena najis, ya. Jadi kita ambil air, kita siram ke tempat yang kita yakin di situ ada najis, nah itu sudah suci. Lalu yang kedua najis ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang tampak wujud, bau, warna, dan rasanya. Jadi wujudnya ada, baunya ada, warnanya nampak, rasanya juga ada. Itu najis ainiyah. Nah, misalnya kotoran cicak itu kan ada wujudnya, warnanya ada, hitam putih. Hitam, ada putihnya sedikit, rasanya ya ada, ya. Itu disebut dengan najis ainiyah. Cara menyucikan najis ainiyah yaitu dengan cara menghilangkan wujud, rasa, warna, dan baunya dengan air suci, ya. Jadi wujudnya bedanya dibuang, lalu digosok-gosok, disiram pakai air suci sampai rasa, wujud, warna, dan baunya ini hilang. Nah, ini cara menyucikan najis ainiyah. Lalu yang ketiga adalah najis mughaladhah atau najis berat. Najis ini berasal dari anjing dan babi. Jadi semua hal yang berasal dari anjing dan babi itu najis mughaladhah. Misalnya anjing beranak kok yang keluar ayam, tetap ayamnya itu termasuk najis mughaladhah karena dia dilahirkan dari anjing. Cara menyucikan najis mughaladhah itu yaitu dengan cara membasuh atau mencuci bagian yang terkena najis dengan air suci sebanyak 7 kali, dan salah satunya air itu dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Nah, ini cara menyucikan najis mughaladhah, ya. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas pembagian hadas dan cara menyucikannya. Kalau tadi najis, sekarang kita beralih ke hadas. Nah, hadas itu ada 2 macam, ya. Yang pertama adalah hadas kecil. Hadas kecil ini terjadi pada diri kita apabila kita mengalami atau melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur, ya. Itu air kencing ataupun kotoran kita BAB. Nah, itu kalau kita melakukan kencing atau BAB, maka kita akan mengalami hadas kecil. Lalu hilang akal, misalnya gila atau tidur, nah, itu akan mengalami hadas kecil. Nah, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan bukan mahram, ya. Jadi misal si A dan B laki-laki perempuan, nah ini kulitnya bersentuhan dan tanpa penghalang, maka akan mengalami hadas kecil. Menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan, ya. Jadi kalau kita menyentuh kubul, jalan depan, dubur, jalan belakang, dengan telapak tangan itu akan menyebabkan kita terkena hadas kecil. Tapi kalau nyentuhnya tidak dengan telapak tangan, maka tidak terkena hadas kecil. Cara menyucikan dari hadas kecil yaitu dengan berwudu atau tayamum, ya. Berwudu, kalau nggak ada air ya tayamum. Itu cara menyucikan hadas kecil. Yang kedua adalah hadas besar. Kita mengalami hadas besar, ya. Kita terkena hadas besar apabila kita mengalami atau melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, berhubungan suami istri. Yang kedua, keluar mani, baik sengaja maupun enggak. Haid atau menstruasi bagi perempuan. Melahirkan juga perempuan. Nifas
ini juga perempuan. Dan yang terakhir meninggal dunia. Jadi kalau kita mengalami ini semua, maka kita akan mengalami hadas besar. Bagaimana cara menyucikan diri kita dari hadas besar? Nah, yaitu dengan cara mandi wajib atau tayamum ya. Jadi kalau mau mandi nggak ada air, maka bisa tayamum. Nah, ini ada tambahan khusus perempuan ya. Nah, perempuan itu spesial, maka ada tambahan khusus. Darah yang keluar dari rahim perempuan itu dibagi menjadi 3 ya. Ada darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Oke. Ciri-ciri darah haid itu yang pertama, darahnya kental, hangat, baunya kurang sedap, warnanya hitam atau merah ketuaan, yang lama-lama akan menjadi bening warnanya ya. Nah, itu darah haid. Lalu yang kedua ciri-cirinya, mulai haid itu saat umur 9 tahun. Rata-rata perempuan mengalami haid itu belasan tahun. Lama haid itu minimal sehari semalam. Biasanya 6 atau 7 hari, dan paling lama itu 15 hari. Ini ciri-ciri darah haid. Lalu yang kedua, ciri-ciri darah nifas. Yang pertama, keluar setelah melahirkan meskipun hanya segumpal darah. Minimal setetes. Rata-rata 40 hari dan paling lama 60 hari. Nah, ini darah nifas. Yang ketiga adalah darah istihadah. Ciri-cirinya, yang pertama keluar kurang dari masa haid. Nah, masa haid tadi itu sehari semalam. Kalau dia keluar darah cuman sehari, nggak ada semalam, berarti itu adalah darah istihadah atau darah penyakit. Keluar lebih dari masa haid. Nah, masa haid ini maksimal 15 hari. Ini 16 hari masih keluar, 17 hari masih keluar. Nah, itu berarti bukan darah haid lagi. Itu adalah darah istihadah atau darah penyakit. Ingat-ingat ya, perempuan. Terus ciri darah istihadah yang ketiga yaitu keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause. Nah, ya. Jadi masih umur 8 tahun, 7 tahun kok keluar darah dari rahim. Nah, berarti itu bukan darah haid, mereka darah istihadah. Atau sudah menopause, sudah nenek-nenek umur 50, 60 kok dia keluar darah, itu bukan darah haid, tapi darah istihadah, darah penyakit. Yang terakhir, ciri-ciri darah istihadah yaitu keluar lebih dari masa nifas. Nah, masa nifas ini 60 hari. Kok dia keluar sampai 70 hari, 90 hari, berarti itu darah istihadah. Kalau mengalami hal tersebut ya, darah istihadah, maka segera konsultasi dengan dokter. Oke. Selanjutnya kita bahas cara toharoh dari hadas. Kalau tadi dari najis, sekarang dari hadas. Nah, toharoh atau bersuci dari hadas itu ada 3. Yang pertama dengan cara mandi wajib. Mandi wajib itu rukunnya ada 3. Yang pertama niat, lalu yang kedua menghilangkan najis di badan kalau ada, dan yang ketiga mengalirkan air ke seluruh tubuh dari kepala sampai ujung kaki. Ini rukun mandi wajib. Lalu toharoh yang kedua itu dengan cara berwudu. Wudu itu rukunnya ada 6 ya. Rukun wudu ada 6. Yang pertama niat. Setelah niat membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap kepala. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam tertib. Ini adalah rukun wudu ya. Jadi rukun wudu ada 6. Yang selanjutnya niat mandi wajib. Bagaimana Pak niat mandi wajib? Ya, niat mandi wajib itu nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena wajib karena Allah Ta'ala. Ini Bapak harapkan anak-anak semua sudah hafal niat ini ya. Oke, terus
apalagi perempuan ya, perempuan. Nah, ini pasti kebanyakan sudah mengalami haid. Yang selanjutnya niat wudhu. Niat wudhu anak-anak pasti sudah hafal semua ya. Nah, yaitu niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhol lillahi ta'ala. Aku berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu tadi cara toharoh dari hadas. Nah, cara toharoh dari hadas yang ketiga yaitu dengan cara tayamum ya. Tayamum. Apa sih tayamum? Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib sebagai rukhsah atau keringanan karena beberapa halangan. Jadi tayamum itu pengganti wudhu dan mandi wajib. Hal-hal yang membolehkan tayamum. Jadi kita boleh tayamum apabila yang pertama tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Yang kedua, berhalangan menggunakan air karena sakit. Kalau kita sakit, koreng, atau luka, terkena air tambah sakit, nah boleh melakukan tayamum. Lalu telah masuk waktu sholat. Jadi tayamum itu boleh dilakukan kalau sudah masuk waktu sholat. Misalnya sholat zuhur jam 12. Maka kita melaksanakan pas sudah azan. Kok kita lakukan jam 10 tayamumnya, maka tidak sah. Cara tayamum. Oke. Yang pertama niat. Niatnya yaitu nawaitu tayammuma istibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Setelah niat, mengusap muka dengan debu yang suci. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu yang suci. Nah, ini tadi cara bertayamum. Yang selanjutnya hikmah toharoh. Setelah kita mempelajari bab toharoh ini, maka kita akan mendapatkan hikmah atau manfaat dari toharoh. Manfaat toharoh atau hikmah toharoh yang pertama yaitu terhindar dari segala penyakit ya. Setelah buang air besar, buang air kecil itu harus bersuci ya. Maka kita akan terhindar dari penyakit. Jangan sampai kita kencing ya, misalnya lagi main terus pipis nggak cebok. Nah, ini akan terkena penyakit. Lalu yang kedua hikmahnya sarana lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan toharoh ya, dengan berwudu kita akan lebih dekat dengan Allah ya, wudu lalu sholat berzikir. Hikmah toharoh yang ketiga yaitu membuat hidup terasa lebih nyaman. Kalau rumah kita bersih maka kita akan nyaman, kelas kita bersih pasti akan nyaman. Lalu membiasakan diri berperilaku hidup bersih. Dan hikmah yang terakhir yaitu menyempurnakan iman sesuai dengan hadis yang di awal ya, atau huru syatrul iman, bahwasanya kebersihan itu sebagian dari iman. Setelah tadi pembahasan kita pada bab 3, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak sekalian dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi pembahasan materi kita pada bab 3. Ya, semoga anak-anak semua dapat memahami dan juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jika ada yang kurang paham tentang materi tadi ya, silahkan anak-anak semua bertanya secara langsung ke Bapak ya, maupun ke nomor WA Bapak yang ada di bawah ini ya. Oke. Dari awal sampai akhir terdapat banyak kesalahan. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Bapak mohon ampun, astagfirullahaladzim. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.